Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dari mata kuliah pemrograman web akan membahas sedikit tentang laporan UAS kami tentang sistem informasi pembelajaran online. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri. Kelompok saya terdiri dari yang pertama, Mutiara Ilma Deniati dengan NIM terakhir 77. Kemudian saya sendiri dengan Muhammad Abigail Satria Pamungkas dengan NIM terakhir 80. Kemudian Ahmad Harun Ar-Rasyid dengan NIM terakhir 89. Kemudian Yusrina Ilmi Salsabila dengan NIM terakhir 93. Di sini laporan UAS pemrograman web kami adalah sistem informasi pembelajaran online. Akan kami bahas sedikit demi sedikit. Yang pertama, kami akan membahas dari database apa yang ada dalam sistem informasi pembelajaran online tersebut. Dalam database pembelajaran online, kami membuat beberapa tabel. Yang pertama adalah tabel kelas, materi, pelajar, pengajar, tugas, dan user. Dari setiap tabel, versi berbeda-beda. Untuk tabel user, terdiri akan beberapa user yang memiliki level berbeda-beda, yaitu berdasarkan level. Level 1 merupakan admin. Jadi untuk user yang memiliki level 1 merupakan admin dari sistem pembelajaran online tersebut. Kemudian level 2 adalah level untuk pengajar, yaitu dosen atau guru. Kemudian untuk level 3 adalah user untuk pelajar. Kemudian untuk tabel pengajar, berikut adalah isi dari tabel pengajar. Dan berikut adalah dari tabel pelajar. Kemudian tabel kelas, tabel materi, tabel tugas. Itu adalah isi dari tabel-tabel yang ada dalam database kami. Perkenalkan, nama saya Ahmad Harun Ar-Rasyid dengan NIM akhir 89. Jadi di sini selain ada data pelajar, pengajar, tugas, user, kami juga menambahi yaitu database PR, di mana tugas para pelajar akan di-include dalam database ini. Kemudian dalam data pelajar, kami juga menambahi tempat pengumpulan tugas seperti yang di sini ini ada ID user segala macam dan antara pelajar ini dengan PR itu saling berhubungan dan tugas ini. Jadi nanti ketika pelajar mengumpulkan PR otomatis nanti bisa dilihat oleh si pengajar dari sini. Nah, kemudian selanjutnya tidak lupa kita untuk menyambungkan database PHP-admin dengan Visual Code dengan create database SPO sesuai dengan nama database kami, yaitu SPO. SPO terdiri dari user, mengajar, pelajar, kelas, materi, tugas, dan isi-isinya. Kemudian tidak lupa juga kita mengaktifkan SEM untuk agar Visual Code bisa tersambung dengan PHP-admin. Kemudian membahas sedikit tentang kode-kode sistem informasi kami. Yang pertama tentunya adalah login. Dalam login ini, berikut adalah kode-kode login kami dalam sistem informasi pembelajaran online. Dan berikut adalah hasilnya.
login PHP, final project, PHP admin, username, password, dan login. Dalam login PHP terdapat helper connection, yaitu merupakan sambungan untuk database dengan kode kami, yaitu berada dalam helper dan connection. Terdiri dari localhost, root, dan SPO. Disesuaikan dengan nama database yang kita buat. Kemudian autentikasi, login. Apa yang harus kita lakukan setelah autentikasi? Kemudian setelah login, kita bisa terdapat 3 user. Yang pertama saya akan membahas tentang user admin terlebih dahulu. Pertama-tama di sini dalam tabel user kita dapat melihat bahwa level 1 terdapat 4 orang. Saya akan masuk sebagai Abigail dengan password A80. Dan berikut adalah tampilan dashboard dari admin. Terdiri dari kelas dan user. Di sini inti utama dari apa yang bisa dilakukan oleh admin adalah memanajemen kelas dan user. Di sini terdapat 8 pengguna sesuai dengan tab data dalam user, terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 user termasuk admin sendiri. Kemudian terdapat 2 kelas, yaitu sesuai dengan apa data yang ada dalam kelas. Terdapat 2 kelas. Kemudian untuk berikut adalah isi dari list kelas. Admin bisa melihat list kelas, apa kode kelas, nama dari mata kuliah atau pelajaran, kemudian pengajar atau dosen, kemudian SKS atau berapa lama mata pelajaran tersebut berlangsung. Di sini admin bisa menghapus ataupun mengedit data dari kelas tersebut. Jika ingin mengedit, maka semisal dari kode PCD4C21 nama kelas pencitra digital diganti menjadi citra digital, menjadi praktikum pengolahan citra digital, dan SKS dirubah menjadi 2, maka nama mata kuliah tersebut menjadi praktikum pengolahan citra digital dengan SKS 2. Jika ingin kita hapus, maka data dari praktikum pengolahan citra digital tersebut akan dihapus. Kemudian dari tabel user kita dapat melihat beberapa dari user yang ada. Kita bisa mengedit dan menghapus sama dengan kelas seperti sebelumnya, yaitu bagian kelas. Kita bisa mengganti dari level, dari ID, username, password, dan level. Kita bisa menghapus dan mengedit data setiap user. Itu adalah tugas dari admin. Apa yang bisa dilakukan oleh admin. Kemudian selanjutnya saya ingin membahas tentang pengajar. Dalam tabel database kita, pengajar adalah dengan username Heri Mustafa dan username Uli Nuhe. Dengan level 2 yang saya sebutkan tadi adalah merupakan level dari pengajar. Saya akan masuk dengan ID user 001 dengan username dan password berikut. Dan berikut adalah dashboard dari pengajar. Berbeda dengan admin, jika pengajar apa yang dapat dilakukan pengajar berbeda dengan admin. Dalam kasus pengajar hanya bisa melihat pelajar, namun bisa memanajemen materi dan tugas.
Berikut adalah pengajar melihat list pelajar yang mengikuti kelas mereka, namun mereka tidak bisa mengedit ataupun menghapus data pelajar tersebut. Kemudian materi dan tugas. Saya akan membahas materi terlebih dahulu, yaitu list. Di sini terdapat satu list, yaitu dari kode PW merupakan singkatan dari pemrograman web, nama kelas, apa materi tersebut, kemudian deskripsi tentang apa materi tersebut, dan filenya adalah berikut. Pengajar bisa mengedit ataupun menghapus file materi tersebut. Jika ingin mengedit, namun pengajar tidak bisa mengganti kode dari materi. Mereka hanya bisa mengganti nama, deskripsi, dan file. Coba kita ganti menjadi PHP CRUD. Kemudian deskripsi menjadi latihan PHP. Kemudian dengan file, dasar PHP, kemudian ubah, maka data materi akan berubah, yaitu dengan nama kelas PHP CRUD, deskripsi latihan PHP, dan file adalah dasar PHP 2023. Jika dihapus, maka materi tersebut akan terhapus. Namun untuk bisa menguji lebih lanjut, saya akan menambahkan data sementara kepada materi. Kemudian lanjutkan untuk data tugas. Berikut adalah isi dari tugas. Hampir sama dengan materi, yaitu kode, nama kelas, deskripsi, file. Bedanya adalah deadline, karena tugas pasti akan ada deadline-nya, dan aksi. Materi dan tugas tidak berbeda jauh, mereka bisa diedit dan dihapus oleh pengajar. Berikut adalah editannya, sama seperti tadi. Kemudian dihapus. Saya tidak akan menghapus karena akan untuk placeholder untuk data dashboard pelajar nanti. Untuk home, maka kembali mereka dapat melihat total pelajar yang mengikuti kelas mereka, total materi yang ada dalam kelas mereka, dan tugas yang mereka upload di semasa mata kuliah ini. Kemudian logout. Yang terakhir adalah bagian dari pelajar, yaitu pelajar di sini ada dua, ada Jessica dan Alif. Saya akan masuk menjadi salah satu. Berikut adalah dashboard dari pelajar. Mereka bisa melihat materi dan tugas. Berbeda dari admin dan pengajar, pelajar di sini hanya bisa melakukan sedikit. Mereka hanya bisa melihat materi dan tugas. Dan mereka hanya bisa melihat materi dari kode, nama kelas, deskripsi, dan file. Kode kelas yaitu PW merupakan pemrograman web, dan nama kelas apa kelas tersebut, dan deskripsi apa tugas tersebut, materi tersebut. Kemudian file apa yang diupload oleh pengajar. Kemudian tugas, kode PW pemrograman web dengan nama kelas final project, deskripsi UAS final project dengan deadline 12.06.2023. Kemudian logout. Sedikit menambahkan dari dua user, yaitu dari admin dan pengajar. Saya login sebagai admin. Kemudian di sini saya akan menambahkan data kelas, yaitu misalnya dengan kode dengan nama kelas tadi all ladies, dengan pengajar, dengan nama kelas, 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 dengan nama kelas,
Pak Hasmi dan SKS 2 kita simpan. Maka data dari kode kelas SH, nama mata kuliah dan pengajar SKS masuk ke dalam kelas. Kemudian menambahkan user dengan ID 0 dengan username Budi 23 dengan password B23 dengan level 3 sebagai pelajar, maka simpan. Maka data Budi sebagai level 3 Budi 23 21003 password 23 dengan level 3 telah dimasukkan dalam data user sebagai pelajar. Kemudian logout sebagai pengajar, saya di sini akan menambahkan materi dengan kode SH3, nama hadis dan deskripsi hadis, kemudian file dengan file berikut, kemudian simpan. Maka kode dari hadis, nama kelas, deskripsi, dan file sudah dimasukkan. Kemudian ada tugas juga, namakan tugas, yaitu dari tugas hadis, kemudian sholat, deskripsi sholat, deadline tanggal 31/12/2023, launch file, tugas, upload, simpan. Tugas dari SH 4C21 dengan nama kelas sholat dengan file panel project dengan deadline 31 telah dimasukkan dalam tugas. Perkenalkan, nama saya Mutiara Ilma Daniati dengan NIM akhir 77. Saya akan menjelaskan dari pengajar terlebih dahulu. Pada dashboard pengajar dapat terlihat ada pelajar yang terdapat list, isinya nama pelajar, nama, NIM, ID, dan lain-lain. Materi, terdapat materi dari dosennya. Selanjutnya ada tugas. Kita mengisi kodenya seperti ini, nama dari tugasnya, deskripsi, deadline, data pengumpulan, serta pilih file. Selanjutnya kita simpan. Setelah berhasil menambahkan, nanti akan muncul di list dari tugas. Nah, sekarang kita akan lihat untuk pelajar. Pada dashboard pelajar terdapat materi dan tugas. Pada materi, kita akan bisa melihat tugas yang telah diberikan oleh pengajar atau dosen. Selanjutnya pada tugas terdapat list tugas seperti tadi. Hasil tugas, nanti setelah kita membuat tugas, kita bisa mengupload hasil tugas kita. Contohnya seperti masukkan kode, nama, kita pilih hasil yang sudah kita buat seperti ini. Jadi kita simpan. Hasil tugasnya sudah berhasil masuk dan seperti ini hasilnya. Sekian merupakan tampilan dari situs
pembelajaran online kami. Kemudian saya akan membahas sedikit tentang kode-kode yang ada dalam sistem informasi kami. Yang pertama sudah saya bahas tadi adalah login. Bagian ini adalah untuk ketika user antara admin, pelajar atau pengajar masuk ke dalam laman, kemudian logout. Di sini jika admin, pengajar atau pelajar telah keluar, maka session mereka telah berakhir. Pertama saya akan membahas bagian user. Di sini create. Create PHP adalah digunakan untuk membuat data user atau menambahkan, yaitu dari ID, username, password, dan level, dengan disambungkan oleh helper connection. Dan berikut adalah kode create PHP kami untuk user. Kemudian dashboard. Dashboard merupakan tampilan awal dari admin. Merupakan ini adalah dashboard dari admin. Disambungkan dengan connection. Disambungkan dengan tabel yaitu user dan kelas untuk melihat jumlah mereka. Terdapat total pengguna dan total kelas. Berikut adalah kode dari dashboard user. Kemudian ada edit. Edit digunakan untuk mengedit data yang edit data user. Merupakan list dan edit. Ini adalah laman dari edit PHP. Disambungkan dengan connection. Diambil sesuai dengan ID user. Di sini ID user 21C0001 sesuai dengan ID 21C0001. Kemudian ubah data user tersebut mau dirubah antara ID user, username, password ataupun level, atau jika dibatalkan bisa dibatalkan. Berikut adalah kode dari edit PHP kami. Kemudian ada index. Index adalah laman awal dari user. Berikut adalah index dari user. Disambungkan dengan connection. Melihat select dari table user. List user. Ingin menambah data user. Sesuai ID, username, password, level, ID, username, password, level, kemudian aksi, ingin dihapus ataupun edit. Berikut adalah datanya, kode edit index PHP. Kemudian store. Store di sini digunakan untuk insert dari create untuk memasukkan data yang telah dibuat, yang akan dibuat oleh admin. Itu require HTTP connection sesuai ID user, username, password, level dari post, yaitu data yang telah diinputkan. Kemudian query insert ID user, kemudian username, password, level sama dengan value dari ID user, username, password, dan level jika berhasil dan jika data gagal. Kemudian ada update. Update jika ada merupakan sambungan dari edit PHP, yaitu jika ada data user yang ingin diganti, maka tabel user tersebut akan diupdate apa yang akan diganti antara ID user, username ataupun password atau maupun level mereka. Di mana ID user adalah ID user. Di sini ID user, username, password diambil dari post. Kemudian ini adalah jika data berhasil di-update, dan ini jika data gagal di-update. Berikut adalah kodenya.
itu adalah data kode dari user, kemudian ada pengajar. Pengajar hanya terdiri dari dashboard, yaitu laman utama ketika pengajar masuk atau login, yaitu sesuai seperti tadi. Ini adalah dashboardnya, menampilkan total pelajar, total materi, dan total tugas. Diambil dari pelajar, materi, tugas, dari database-nya. Kemudian dashboard, total pelajar, total materi, dari total materi, tugas-tugas, total tugas. Berikut adalah kodenya. Kemudian indeks, yaitu indeks pengajar, seperti tadi. Yang masuk adalah list pelajar. List dari pelajar, apa itu list pelajar? Pengajar bisa melihat data dari pelajar, namun tidak bisa memanage data pelajar tersebut. Melihat dari slide pelajar, list pelajar, ID, name, nama, gender, alamat, prodi angkatan, ID user. Berikut adalah kodenya. Kemudian lanjut, yang terakhir adalah pelajar, bagian dari user, yang bernama dashboard, seperti tadi. Ini adalah dashboardnya, bisa menampilkan tugas, total materi dan tugas. Disambungkan dari materi dan tugas. Dashboard, total materi yang diupload oleh pengajar. Total tugas yang telah diupload dari pengajar. Kemudian indeks, apa yang bisa dilihat, yaitu ID, nama kelas, kemudian materi. Ini merupakan materi untuk melihat yang telah diupload oleh pengajar. Kode, nama kelas, DB, dan file. Data fetch, kemudian kode, nama, dan file. And ini jika file berhasil diupload, ini jika gagal. Berikut adalah kodenya. Kemudian yang terakhir adalah tugas. Kode dari tugas, layout, connection, file, submit, hampir sama, hanya berbeda dengan terdapat deadline dari materi. Dari data tugas, kode, nama kelas, DB, file, dan deadline. Berikut adalah kodenya. Kemudian ada materi dan tugas, saya hanya akan membahas sedikit. Create ini untuk menambahkan materi dari pengajar, kemudian delete materi, ada edit materi. Berikut adalah kodenya. Delete, edit, index, menunjukkan halaman utama dari materi, kemudian store untuk memasukkan, kemudian update jika ingin edit materi, kemudian upload untuk upload file. Disediakan di sini dalam folder materi upload untuk memasukkan file yang akan diupload. Kemudian yang terakhir adalah tugas. Sama dengan materi, di dalam tugas terdapat kode untuk create, yaitu membuat data tugas. Berikut adalah kodenya.
tugas, berikutlah kodenya. Kemudian edit, berikutlah kodenya. Index. Halaman utama dari tugas, kemudian store untuk insert data tugas, berikutlah kodenya. Kemudian update, ini adalah kodenya. Kemudian terakhir adalah upload, berikutlah kodenya. Perkenalkan, saya Yusrina Ilmi dengan NIM belakang 93. Di sini saya akan menunjukkan Visual Studio Code dari pelajar dan juga pengajar. Dari pelajar terdapat layout. Di sini ada bottom, header, setnav, dan juga top. Terdapat juga dashboard dari pengajar, indeks dari pengajar, dan juga PR untuk memberikan tugas kepada pelajar. Lalu terdapat code dari pengajar. Berikut layout. Ada bottom, header, setnav, dan top. Kemudian create dari pelajar. Lalu indeks dari pelajar, materi untuk melihat materi yang diberikan dari pengajar, PR untuk mengumpulkan tugas dari pengajar, store, tugas, update, dan upload. Kemudian sedikit membahas lagi tentang final project. Di sini kami disuruh untuk membuat use case dan skenario. Untuk apa sistem yang kami buat ini? Kami membuat kode ini untuk berikut adalah use case dari sistem pembelajaran online. Di sini adalah pelajar, pengajar, dan admin. Di sini pelajar membuat akun. Di sini pengajar juga membuat akun. Di sini adalah admin, memanajemen user, kelas. Kemudian di sini pengajar dapat mengupload materi dan tugas. Terus kemudian pelajar dapat melihat materi dan tugas. Kemudian sedikit skenario-nya. Skenario pertama adalah dengan aktor pelajar. Deskripsinya adalah kegiatan pembelajaran secara online melalui website atau aplikasi. Prakondisi pelajar login berada dalam dashboard. Post kondisi adalah melihat materi dan tugas. Pilih opsi menampilkan halaman kelas, melihat materi tugas, kemudian menampilkan materi yang oleh deputi pengajar, kemudian kembali. Kemudian skenario kedua adalah aktor pengajar. Kegiatan pembelajaran secara online melalui website aplikasi, pengajar login dan berada dalam dashboard. Kemudian post kondisi adalah mengirim materi dan tugas di kelas, yaitu memilih mengupload materi atau tugas, melihat pelajar, menampilkan statusnya, berhasil atau gagal, menampilkan pelajar namun tidak bisa manajemennya. Kemudian skenario ketiga adalah aktor admin. Deskripsinya adalah manajemen kegiatan pembelajaran secara online. Prakondisi admin login berada dalam dashboard. Post kondisi memanajemen kelas dan user. Yang pertama, manajemen data, menampilkan data kelas ataupun user. Create, edit, atau delete kelas atau user. Data dibuat, data diubah, data dihapus atau batal. Kembali ke dashboard. Sekian adalah dari laporan dari materi sistem pembelajaran kami. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf.
Dan bila ada kekurangan dari apa yang saya sampaikan, saya juga mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.